Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mari hari ini kita datang kepada Tuhan, membawa hati dan kerinduan kita untuk menyembah Tuhan. Mari siapkan hati kita. Ini kerinduan kami kepadamu ya Bapa. Terima kasih atas segala kebaikan. Bapakku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap. Kau setia, Kau cahaya hidupku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Ini rindu kami kepadamu Bapa. Bapakku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap. Kau setia, Kau cahaya hidupku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, Engkau Allah besertaku. Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, Engkau Allah besertaku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan
kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel, Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel, Engkau Allah Immanuel, Engkau Allah Immanuel. Allah yang beserta dengan kami, Allah yang tak pernah tinggalkan kami. Bahkan Kau nyatakan penyertaan yang sempurna. Kau tak pernah tinggalkan, Kau tak pernah lupakan setiap umat-Mu Tuhan. Bahkan Kau nyatakan kasih setia, kebaikan, kemurahan, penyertaan sempurna dari-Mu. Terima kasih Tuhan, kami bawa korban syukur kepadamu, kami bawa penyembahan kami hanya bagi-Mu, hanya untuk-Mu. Allah Immanuel, Allah yang beserta dengan kami. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Ajar setiap kami lebih lagi Tuhan, hari-hari ini mengerti akan penyertaan Tuhan yang ajaib. Karena Engkau tak pernah tinggalkan kami, bahkan penyertaan-Mu sempurna dalam hidup kami. Ajar kami agar kami senantiasa tinggal dalam penyertaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, urapi kami lebih lagi. Urapi juga hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan. Biarlah kuat kuasa-Mu penuh atas kami. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Hari ini saudara, kita akan belajar bersama-sama dengan tema Immanuel, yaitu Allah yang beserta dengan kita. Dan hari ini kita akan belajar di seorang tokoh dalam Alkitab di mana oleh penyertaan Tuhan itu dia menjadi pribadi yang berhasil. Apa yang dikerjakan, apa yang dilakukan, dia memperoleh keberhasilan. Mari saya mengajak setiap kita membuka bersama-sama di 1 Samuel 18. Kita akan baca dari ayat yang ke-14, 15 dan ayatnya yang ke-30. Demikian firman Tuhan. Saul menjadi takut kepada Daud karena Tuhan menyertai Daud, sedang pada diri Saul ia telah undur. Ayat 14. Daud berhasil di segala perjalanannya sebab Tuhan menyertai dia. Ketika dilihat Saul bahwa Daud sangat berhasil, makin takutlah ia kepadanya. Apabila raja-raja orang Filistin maju berperang, setiap kali mereka maju berperang, maka Daud lebih berhasil dari semua pegawai Saul, sehingga namanya menjadi sangat masyhur. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita membaca kitab ini saudara, di 1 Samuel pasalnya yang ke-18 ini, kunci daripada keberhasilan Daud apa saudara? Yaitu karena Daud memperoleh penyertaan Tuhan yang ajaib. Dia Allah yang Immanuel, Allah yang menyertai kehidupan Daud. Sehingga di sepanjang hidupnya ketika ada penyertaan Tuhan itu, maka Daud dikatakan menjadi orang yang berhasil. Lalu saudara, bagaimana Daud tetap tinggal di dalam penyertaan Tuhan? Apa yang Daud miliki
Sehingga penyertaan Tuhan itu ada senantiasa dalam kehidupan Daud. Yang pertama saudara, Daud itu memiliki pergaulan yang karib dengan Tuhan. Atau dalam bahasa yang lain, Daud itu mempunyai keintiman dengan Tuhan. Ada sebuah hubungan yang sangat-sangat harmonis antara Tuhan dengan Daud. Buktinya apa saudara? Kita belajar bersama-sama kalau kita membaca kitab Mazmur, dari 150 pasal kitab Mazmur yang kita baca, itu 73 diantaranya itu Daud yang menulis. Dan di dalam tulisan yang Daud tulis itu saudara, Daud itu mengungkapkan kerinduan hatinya kepada Tuhan. Daud itu mengungkapkan isi hatinya kepada Tuhan. Dan itu merupakan hal yang terpenting dalam hidup Daud. Sebagai contoh, kita akan baca bersama-sama di Mazmur pasalnya yang kelima, ayatnya yang ketiga atau ayat yang keempat saudara. Dikatakan seperti ini, Tuhan pada waktu pagi engkau mendengar seruanku, pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu dan aku menunggu-nunggu saudara. Saudara, Daud ini setiap pagi ketika dia bangun tidur yang dalam pikirannya hanya Tuhan. Bagaimana di hari itu, di awal hari itu dia mengawali hari itu dengan hubungan yang karib dengan Tuhan. Bagaimana dia mengawali hari itu agar dia bisa menyenangkan hati Tuhan. Makanya dia katakan apa? Pada waktu pagi Tuhan, aku apa? Aku mengatur persembahan bagimu dan aku menunggu-nunggu. Jadi Daud mempersembahkan korban bagi Tuhan, korban syukur, korban pujian bagi Tuhan, dan Daud menanti-nantikan Tuhan. Bukan hanya mempersembahkan korban, bukan hanya dia mengatur persembahan, tetapi dia menanti-nantikan Tuhan. Karena ketika dia berjumpa dengan pribadi Tuhan yang luar biasa itu, maka dia bisa merasakan kedekatan, keintiman dengan Tuhan. Lalu coba kita lihat lagi saudara, Mazmur 27 ayat keempat. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku dan menyaksikan kemurahan Tuhan. Bahkan Daud mengungkapkan isi hatinya kepada Tuhan, Tuhan, aku mau senantiasa tinggal di dalam rumah-Mu. Bukan tinggal di tempat yang lain, tetapi dia mengungkapkan kerinduan hatinya seumur hidupku Tuhan. Ketika aku masih memiliki nafas, aku mau intim dengan Tuhan. Aku mau tinggal dalam hadirat Tuhan. Saudara, ini merupakan kerinduan yang sangat dalam dari seorang pribadi yang luar biasa yang bernama Daud. Dia ungkapkan itu kepada Tuhan. Kerinduan hatinya untuk dia selalu mengalami, memiliki keintiman dengan Tuhan. Berikutnya coba kita lihat lagi saudara. Mazmur 145 ayat 1 sampai 2. Puji-pujian dari Daud. Aku hendak mengagungkan Engkau ya Allahku, ya Raja, dan aku hendak memuji nama-Mu untuk seterusnya dan selamanya. Setiap hari aku hendak memuji Engkau dan hendak memuliakan nama-Mu untuk seterusnya dan selama-lamanya. Mazmur 34 ayat 2, aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu, puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Saudara, kalau kita mempelajari kitab Mazmur yang ditulis oleh Daud, ada kisah-kisah di balik penulisan kitab itu saudara. Dan kalau kita membacanya, bukan dalam kondisi yang senantiasa baik. Bukan kondisi di mana keamanan berkat melimpah Daud rasakan. Tetapi di saat-saat kondisi terjepit, kondisi melarikan diri, dikejar-kejar, hendak dibunuh oleh Saul, oleh anaknya Absalom. Bahkan dalam kondisi-kondisi yang penuh tekanan itu,
Dia masih bisa mengungkapkan kerinduan itu kepada Tuhan. Jadi apa yang Daud ajarkan di sini saudara, dalam setiap kondisi keadaan yang terjadi dalam hidup kita, mari kita mau tetap mengutamakan Tuhan. Kita mau tetap membangun persekutuan, membangun keintiman dengan Tuhan. Karena hanya dengan membangun keintiman dengan Tuhan, tinggal dalam hadirat Tuhan, maka kekuatan Allah, hikmat Tuhan, pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan, jalan keluar daripada Tuhan, itu dapat kita rasakan. Sehingga kita dimampukan untuk dapat menjadi pribadi yang tetap kuat di dalam Tuhan. Apapun keadaan kita hari-hari ini, saya tidak tahu apa yang sedang kau alami. Mungkin hari-hari engkau sedang dalam permasalahan yang berat. Engkau sedang mengalami kelemahan tubuh, sakit penyakit. Engkau sudah berdoa, engkau sudah melakukan pengobatan kemana-mana. Tapi engkau belum mengalami kesembuhan. Percayalah, kita punya Tuhan yang menyertai kita. Kita punya Tuhan, Yehova Rafa, Allah yang menyembuhkan. Mari datang tetap kepada Tuhan. Bangun keintiman. Mungkin hari ini engkau sedang lemah karena engkau sedang mengalami keterpurukan. Pekerjaanmu gagal. Mungkin keluargamu juga sedang mengalami keterpurukan. Ada di ambang sebuah perceraian. Percayalah, kalau hari-hari ini engkau tetap membangun keintimanmu dengan Tuhan, persekutuanmu dengan Tuhan, maka Dia Allah yang Immanuel akan menolong hidup saudara. Dia akan menyatakan kebaikan lepas kebaikan, dan mujizatnya masih terjadi sampai hari ini. Sedang dikasih Tuhan, pesan hari ini, bangun keintiman dengan Tuhan. Karena Dia Allah yang tinggal dan menyertai hidup kita. Sebagai closing statement, penyertaan Tuhan adalah sebuah kepastian bahwa kemanapun kita melangkah, ada kasih Allah yang mendahului, ada damai yang mengikuti, ada sukacita yang tak terbatas, ada kuasa yang tak terbatas juga yang melingkupi kita. Untuk itu, mari percayakan hidup kita kepada Immanuel, Allah yang beserta dengan kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Demikian firman Tuhan hari ini, biarlah menjadi kekuatan dan rema dalam setiap hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin.